Baik, terima kasih. Di sini saya, Yunita Febrina, ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang strategi inovasi pembelajaran sejarah, yaitu modul pembelajaran. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencangkup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. Kebahasaannya dibuat sederhana sesuai dengan level berpikir siswa penggunanya. Slide selanjutnya digunakan secara mandiri, belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing individu secara efektif dan efisien. Memiliki karakteristik stand-alone, yaitu modul dikembangkan tidak bergantung pada media lain. Bersahabat dengan user atau pemakai, membantu kemudahan pemakai untuk direspon atau diakses. Modul mampu membelajarkan diri sendiri antara tujuan akhir modul harus dirumuskan secara jelas dan terukur. Materi dikemas dalam unit-unit kecil dan tuntas. Tersedia contoh-contoh, ilustrasi yang jelas, tersedia contoh-contoh latihan, tugas, dan sejenisnya. Materinya up-to-date dan kontekstual, bahasa sederhana, lugas, komunikatif, terdapat rangkuman materi pembelajaran, tersedia instrumen penilaian, memungkinkan peserta diklat melakukan self-assessment. Modul mengukur tingkat penguasaan materi diri sendiri. Terdapat umpan balik atas penilaian peserta diklat. Terdapat informasi tentang rujukan atau penggayaan referensi yang mendukung materi. Modul dipergunakan untuk orang lain, bukan untuk penulis. Tujuan penulisan modul yang pertama, memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, membahas keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa ataupun peserta, maupun guru atau instruktur. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa atau peserta diklat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Memungkinkan siswa atau peserta diklat belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. Yang terakhir, memungkinkan siswa atau peserta diklat dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Adapun modul terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama cetakan. Cetakan terbagi menjadi dua, yaitu kerangka penulisan modul dan pendoman penulisan modul. Adapun multimedia interaktif terbagi menjadi dua, yaitu kerangka pengembangan modul, pedoman pengembangan modul, multimedia interaktif. Karakteristik modul. Yang pertama, ada self-instruksional. Peserta diklat mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, self-contained. Seluruh materi pembelajaran dari suatu unit, kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Yang ketiga, stand-alone. Modul manual atau multimedia yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Yang keempat, adiptif. Modul hendaknya memiliki daya adiptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user-friendly. Modul hendaknya juga memenuhi kaidah bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Yang keenam, konsistensi. Dalam penggunaan font, spasi, tata letak. Yang ketujuh, format.
Yang pertama, format kolom tunggal atau multi. Yang kedua, format kertas vertikal atau horizontal. Yang ketiga, ikon yang mudah ditangkap. Bagaimanakah prosedur penyusunan modul? Yang pertama itu ada tahap persiapan. Dari profil kompetensi lulusan menjadi kompetensi, yaitu merumuskan perumusan judul-judul modul, dan kompetensi ini juga menjadi bagian kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, acuan penilaian, yang menghasilkan pengumpulan buku-buku dan sumber bahan. Jadi perumusan judul-judul modul juga menghasilkan pemilihan judul modul yang akan dibuat. Selanjutnya itu penyusunan. Dari judul modul, kita itu dapat mengidentifikasi kompetensi dasar, aspek materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu, kita itu mengidentifikasi indikator dan penilaian yang menghasilkan penyusunan draft modul dari buku-buku dan sumber bahan. Yang ketiga itu validasi dan penyempurnaan. Dari instrumen validasi dan validator, kita dapat draft modul. Dari draft modul ini, kita merevisi atau penyempurnaan. Dan jadilah modul yang ingin kita buat tersebut. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Semoga hasil presentasi ini dapat menambah wawasan buat kita semua. Sekian dan terima kasih.